Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Hai, perkenalkan nama saya Nida Azharo. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Mas Said Surakarta. Saya dari Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Keluarga Islam. Dengan NIM 232121057 semester 4 dan dari kelas 4B. Tujuan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Hukum Acara Pidana, yaitu mereview salah satu buku yang berkaitan dengan acara pidana. Dan di sini saya akan mereview buku dengan judul Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia. Penulis Dr.H. Sugianto, SH.M.H. Penerbitnya yaitu Buku Pendidikan The Bookies. Tahun terbit 2017. Jumlah halaman sekitar 300 halaman. Buku Hukum Acara Pidana dalam Praktek Peradilan di Indonesia menyajikan pembahasan yang komprehensif mengenai penerapan hukum acara pidana dalam sistem peradilan Indonesia. Buku ini tidak hanya menguraikan teori hukum acara pidana, tetapi juga menjelaskan bagaimana aturan tersebut diterapkan secara langsung dalam proses peradilan. Sebagai seorang akademisi dan praktisi hukum yang berpengalaman, Dr.H. Sugianto, SH.M.H. menyampaikan perspektif yang mencakup aspek akademis dan praktik hukum di lapangan. Oleh karena itu, buku ini sangat berguna bagi mahasiswa hukum, akademisi, serta para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, dan advokat yang ingin memahami lebih dalam mengenai proses hukum acara pidana. Yang akan dibahas pertama kali yaitu isi buku dan pembahasan utama. Buku ini terdiri dari 7 bab yang mengulas seluruh tahapan dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan hingga mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan. Bab 1 yakni membahas pendahuluan. Bab pertama memaparkan konsep dasar hukum acara pidana yang mencakup yaitu definisi hukum acara pidana, tujuan dari hukum acara pidana, prinsip-prinsip utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pihak-pihak yang berperan dalam proses hukum pidana. Bab 2, proses penyelidikan dan penyidikan. Bab ini menguraikan tahap awal dalam prosedur hukum pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Penulis menjelaskan secara rinci bagaimana aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa menjalankan tugasnya. Beberapa poin utama dalam bab ini meliputi perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan, teknik penyidikan yang sesuai dengan aturan hukum, hak-hak tersangka dalam tahap penyidikan, dan kewenangan aparat penegak hukum dalam mengenai kasus pidana. Bab 3, teknik pembelaan dalam perkara pidana. Dalam bab ini, pembahasan berfokus pada strategi dan metode yang digunakan dalam membela tersangka atau terdakwa dalam persidangan. Advokat atau penasihat hukum diharapkan memahami cara terbaik untuk melindungi hak-hak kliennya. Beberapa aspek penting yang dibahas yaitu hak-hak terdakwa selama proses hukum berlangsung, strategi pembelaan yang dapat diterapkan oleh advokat, peran pengacara, dan memberikan perlindungan hukum kepada kliennya. Selanjutnya, bab 4, proses penuntutan dalam perkara pidana. Bab ini menjelaskan secara rinci peran dan tanggung jawab jaksa sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana. Beberapa hal yang dikupas dalam bab ini mencakup peran jaksa dalam sistem peradilan pidana, prosedur penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHP, strategi pembuktian dan argumentasi hukum dalam penuntutan, dan terakhir peran jaksa dalam memastikan keadilan hukum ditegakkan.
Bab 5. Pemeriksaan perkara di pengadilan. Proses persidangan merupakan tahapan krusial dalam peradilan pidana. Bab ini membahas secara terperinci bagaimana jalannya persidangan, termasuk tahapan-tahapan dalam proses persidangan, prosedur pembuktian di pengadilan, peran hakim dalam menjatuhkan putusan, dan prinsip fair trial dalam hukum pidana Indonesia. Bab 6. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan. Bab ini mengupas berbagai mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan akibat putusan pengadilan, seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, dan proses persyaratan dalam mengajukan upaya hukum. Dan yang terakhir, bab 7. Mekanisme pra-peradilan. Pra-peradilan adalah prosedur hukum yang digunakan untuk menguji keabsahan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara. Bab ini menjelaskan definisi dan tujuan pra-peradilan, proses pengajuan pra-peradilan, dan putusan pra-peradilan dan konsekuensinya. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan buku. Kelebihan buku ini yaitu pendekatan yang praktis. Buku ini tidak hanya membahas teori hukum acara pidana, tetapi juga menyajikan contoh kasus nyata yang sering terjadi dalam praktek peradilan. Bahasa yang jelas dan terstruktur. Penyampaian materi dalam buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, baik oleh mahasiswa hukum maupun praktisi hukum, mencakup seluruh tahapan proses peradilan pidana. Buku ini membahas semua tahapan dalam hukum acara pidana, mulai dari penyelidikan hingga upaya hukum setelah putusan dijatuhkan. Dan yang terakhir, relevan dengan kondisi hukum di Indonesia. Penulis menguraikan hukum acara pidana berdasarkan praktik nyata di lapangan, menjadikan buku ini sangat berguna bagi mereka yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Kekurangan buku yaitu minim pembahasan kasus kontemporer. Meskipun buku ini menyajikan beberapa contoh kasus, pembahasannya masih kurang dalam menyoroti perkembangan terbaru dalam hukum pidana, seperti penerapan teknologi dalam penyidikan atau sidang elektronik. Kedua, tidak terdapat latihan soal atau studi kasus mendalam. Bagi mahasiswa hukum, keberadaan latihan soal atau studi kasus yang lebih kompleks akan sangat membantu dalam memahami penerapan hukum acara pidana. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu kesimpulan dari buku ini. Buku Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan di Indonesia karya Dr. Sugianto, SHMH merupakan sumber referensi yang sangat bermanfaat bagi siapapun yang ingin memahami bagaimana hukum acara pidana diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia. Buku ini juga sangat direkomendasikan untuk mahasiswa hukum yang ingin mempelajari teori dan praktik hukum acara pidana. 2. Praktisi hukum seperti hakim, jaksa, dan advokat yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menangani perkara pidana. Dan yang terakhir, untuk akademisi yang sedang melakukan penelitian mengenai hukum acara pidana. Itulah review book yang saya sampaikan mengenai buku yang saya pilih. Mungkin cukup sekian presentasi review book dari saya. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.